Dan untuk pertama kalinya, saudara, disinformasi dibahas serius dalam konferensi tingkat tinggi perubahan iklim atau COP30 yang tahun ini diselenggarakan di Brazil. Sejumlah negara sepakat lawan disinformasi yang berisiko menghambat upaya atasi krisis iklim. Liputan berikut ini adalah bagian dari beasiswa jurnalis atau fellowship yang diselenggarakan oleh Earth Journalism Network dari Internews dan Stainless Center for Peace and Security. Purveyors of climate disinformation don't simply deny climate change. They undermine climate action by attacking researchers, scientists and journalists personally. Untuk pertama kalinya, disinformasi dibahas serius dalam Conference of Parties atau COP, yakni Konferensi Tingkat Tinggi Perubahan Iklim. Pada COP ke-30 di Belém, Brasil tahun ini, 13 negara mendeklarasikan lawan disinformasi iklim di COP30, yaitu Brasil, Chili, Denmark, Prancis, Maroko, Spanyol, Swedia, Inggris, Uruguay, Belgia, Kanada, Finlandia, dan Jerman. 13 negara sepakat mendeklarasikan integritas informasi terkait perubahan iklim. Alasannya, disinformasi menghambat upaya mengatasi krisis iklim, salah satunya dilakukan oleh sejumlah perusahaan berbasis energi fosil. Those with structural power deploy disinformation to preserve that status quo. The fossil fuel industry spends about 10 times as much as the environment and the renewables sectors combined on lobbying. They spend about 19 times more on public relations, and they do this to preserve their social license to operate. Analisis dari Kick Big Polluters Out mengungkap lebih dari 5.000 pelobi energi fosil menyusupi KTT perubahan iklim selama 4 tahun belakangan. Salah satu tujuannya yakni sengaja menyebarkan informasi palsu terkait perubahan iklim untuk menunda beralih ke energi terbarukan dengan prinsip keadilan. Society of Indonesian Environmental Journalists mengungkap disinformasi iklim juga banyak terjadi di Indonesia. Contohnya, narasi solusi semu pasar karbon. Nah, di Indonesia yang agak mungkin kontekstual adalah bagaimana narasi-narasi tentang solusi yang selama ini dianggap solusi semu. Perspektifnya adalah perspektif elit untuk memitigasi dampak perubahan iklim, menggembar-gemborkan tentang kredit karbon, bioetanol, dan segala macamnya. Tapi bauran energi B30, B40 dalam skema bioetanol seperti apapun, degradasi lahan juga akhirnya tetap terjadi gitu kan. Sementara perubahan iklim kan dipicu atas salah satu juga atas deforestasi. Pada COP30, sejumlah aktivis iklim dari berbagai negara pun menolak pasar karbon karena berisiko menutupi kewajiban negara kaya lari dari tanggung jawab menurunkan emisinya. Di sisi lain, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik membantah pasar karbon menjadi solusi palsu untuk mengatasi krisis iklim. Jadi ini memang kadang-kadang beda pandangan dari berbagai pihak ya. Greenwashing, katakan dipersepsikan seperti carbon offset. Tetapi carbon offset sendiri memang diatur di dalam regulasi kita. Jadi tentu upaya-upaya ini harus kita lakukan secara compliant Paris Agreement. Kita tidak boleh juga menutup kemungkinan itu gitu. Karena semua sumber daya di dalam rangka membangun pertama krisis iklim ini, kita wajib menggunakan semua sumber yang bisa. Dalam COP30, Brasil mengelontorkan dana $1 juta atau 16 miliar rupiah untuk inisiatif integritas informasi perubahan iklim. Upaya ini diharapkan menjadi salah satu kunci mengatasi disinformasi krisis iklim. Adinda Kusumo, Arya Hafiz, Kompas TV Belém, Brasil.